Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Sukron Makmum sentil Kiai Matutin Usman Al-Bantani dalam ceramahnya saat Khol Masyayikh di lereng Gunung Slamet, tepatnya di bawah Batu Raden. Kita simak videonya. Kita tidak menginginkan kita hancur, maka persatuan ukhuwah Islamiyah tetap dijalin. Walaupun misalnya ada perbedaan pendapat seperti akhir-akhir ini, saya tahu ada yang menyampaikan bahwa Ba'alawi tidak sampai nasabnya pada Rasulullah. Anda yang berpendapat semacam itu, kalau saya yakin, persilahkan. Hormatilah orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa Ba'alawi itu Dzurriyyatur Rasul. Orang yang mengangkat bahwa Ba'alawi Dzurriyyatur Rasul, hormatilah orang yang berkata bahwa Ba'alawi bukan Dzurriyyatur Rasul. Kalau kita antar umat beragama bisa saling hormat menghormati, kalau kita antar umat beragama bisa saling harga menghargai, mengapa umat Islam dengan umat Islam kok saling ejek mengejek, membongkar orang yang sudah di kuburan? Itu bukan tabiat Islam. Maka saya ajak saudara yang punya keyakinan bahwa Ba'alawi terputus dengan Rasulullah, persilahkan, saya hormati. Saya yang mengaku dan yakin kalau Ba'alawi itu masih tersambung dengan Rasulullah, tolong hormati saya hormati kau. Tidak usah saling salah menyalahkan, tidak usah saling ejek mengejek, apalagi menjadikan perpecahan umat Islam ini. Saya ngeri kalau ini lalu jadikan perpecahan, apalagi nanti bentrokan fisik yang bikin Pak Polisi tambah bingung. Berbedalah. Saudara Imanuddin, engkau dengan kitabmu menyatakan Ba'alawi putus, persilakan, saya hormati kau. Tapi tolong Imanuddin, orang-orang yang menganggap Ba'alawi itu sambung dengan Rasulullah, karena saya, mengapa Pak Sukron percaya kalau Ba'alawi itu kurang Rasulullah? Rawinya yang saya ambil, siapa yang meriwayatkan ini? Mufti Mesir Ali Jum'ah menyatakan bahwa Ba'alawi ini sambung dengan Rasulullah. Mufti Syria namanya Sayyid Ramadan Al-Buti menyatakan bahwa Ba'alawi ini adalah keluarga Rasulullah. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang mufti Syafi'i, menyatakan Ba'alawi itu sah keluarga Nabi. Kemudian ada lagi Murtado Az-Zabidi yang mensarah kitab Ihya Ulumuddin, namanya kitab Ithaf, itu menyatakan bahwa Ba'alawi itu sah. Sayyid Muhammad Maliki Mekah, Sayyid Ba'alawi sah keluarga Nabi. Kemudian Syekh Yasin Padang, Syekh Khotib Minangkabau, itu ulama-ulama besar. Syekh Nawawi Banten mengesahkan bahwa Ba'alawi itu keluarga Nabi. Hadratus Syekh Kasim Asy'ari, Kyai Holil Bangkalan, Kyai Soleh Darat Semarang, semua mereka meriwayatkan. Nah, saya karena yang meriwayatkan orang-orang aulia dan orang-orang yang akhlaknya bagus, saya terima. Kalau Kyai Ahmad Imanuddin dari satu kitab As-Sadratul Mubarakah menjumpai bahwa ini tidak sambung dengan Rasulullah, persilahkan. Hormatilah yang mencintai Ba'alawi, yang mencintai Ba'alawi, hormatilah. Kyai Imanuddin, gak usah disalahkan, itu pendapat Anda. Berbeda pendapat itu adalah hak manusia. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Ahmad, Imam Ahmad berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam berbeda dengan Imam, tapi mereka tidak berantem, saling memuji, saling memuliakan. Kadang-kadang menyuruh, kalau kau akan bertanya tentang hadis, tanya sama Imam Ahmad itu. Sampai Imam saya berkata,
Kalau kau mendapatkan hadis yang sahih dengan sanad yang sahih, buang pendapat saya ini di balik tembok. Itu Imam Syafi'i yang alim masih berkata begitu. Kalau kau menjumpai hadis yang sahih, buang pendapat saya ini, ikuti hadis yang sahih. Tidak ada yang fanatik sama pendapatnya sendiri ini. Maka itu terjadi perbedaan. Maka tolong saya minta kepada pengikutnya Pak Imaduddin, kalau di Purwokerto itu ada, persilahkan Anda punya pendapat. Anda nggak usah menghormati habaib, sudah selesai. Orang yang masih yakin bahwa habaib beralih sambung dengan Rasulullah itu, kau hormati, nggak usah maki-maki. Maka saya katakan, siapapun saja yang datang ke rumah saya, kemudian dia ngaku habib, hidungnya mancung atau tidak mancung, saya tetap hormati. Umpama dia bohong, dia bukan turiya Nabi, ngaku diri Nabi, bukan soal Sukron Ma'mun, soal dia dengan Allah. Insya Allah habib palsu itu akan dibakar di api neraka. Bukan untuk apa saya ngurusi nasib orang, daripada saya ngurusi nasab orang, lebih baik saya ngurusi nasib saya di dunia akhirat. Bagaimana Kiai? Jaga kesatuan dan persatuan. Yang kunut kita hormati, yang tidak kunut kita hormati. Yang sembahyang tarawih 20 rakaat kayak Sukron Ma'mun, saya hormati. Saudara saya Muhammadiyah yang sembahyang 8 rakaat tarawihnya, mari kita akur. Karena prinsipnya bukan di masalah asyhadu an la ilaha illallah, masalah furu'iyah. Soal nasab itu semuanya sama-sama tidak tahu. Kita semuanya itu sampai kepada ilmu yakin Kiai, belum sampai ke ainul yakin Kiai, belum sampai ke hakul yakin Kiai. Gampangnya saya kasih contoh, kita percaya kepada surga itu dasarnya ilmu yakin. Dengan ilmu yang kita terima dari Quran dan hadis, kita yakin sama surga. Nanti kalau Sukron Ma'mun sudah ada di depan surga, mau masuk surga, mata saya sudah melihat ainul yakin, surga itu ada. Begitu saya masuk ke dalam surga, saya sudah dikelilingi bidadari-bidadari yang cantik-cantik, Kiai. Sudah saya merasakan nikmatnya surga, baru ketika itu saya hakul yakin. Jadi semuanya itu sampai di ainul yakin. Karena kita tidak menyaksikan semua. Saya yakin Keimat itu tidak tahu ketika Habib Aluri lahir itu. Karena Keimat baru lahir kemarin, saya juga nggak tahu. Nah, cuman ada berita bahwa Alawi itu bukan anaknya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu tidak disebutkan. Ya sudah. Kalau Anda tidak percaya, ya sudah, Anda tidak usah percaya. Tapi jangan memaksakan orang lain yang dari jalur lain dia percaya. Kayak saya, ya saya contohkan, saya tidak pernah maki-maki Kiai Imaduddin itu. Persilakan Kiai, sampai berkeyakinan tidak sambung nasabnya, ya sampai Anda usah menghormati. Tapi dalam Islam sebenarnya soal menghormati itu bukan karena nasab, bukan karena apa. Kita wajib menghormati sesama manusia. Orang miskin pun kita hormati, betul atau tidak? Orang miskin kita hormati, walaupun bukan nasab Nabi. Jadi ini jangan diperuncing. Kalau sudah lalu berantem antara yang muhibbin kepada ahlul bait, berantem dengan yang tidak muhibbin, yang tepuk tangan orang luar, oh itu hancur Islam itu. Jadi mari kita jaga kelompoknya Imaduddin, hormatilah kepada mereka yang masih yakin kalau habaib itu dari Ba'alawi masih Dzurriyyatur Rasul. Yang meriwayatkan ini ulama-ulama besar sedunia. Jadi kami mengikuti. Adapun nanti tidak benar, ya kita ketemu di surga saja, ketemu di akhirat. Maka saya katakan, karena mengapa saya katakan? Karena saya Islam ini menyuruh menghormati semua orang. Maaf ya,
Saya cerita kakek saya. Kakek saya namanya Kiai Haji Soleh Fakih. Itu kalau ada orang minta-minta, itu ditarik tangannya, didudukkan di ruang tamu, dikasih teh, dikasih kopi, kasih kue, kasih makanan, baru nanti setelah ngobrol dikasih duit pulang. Si tukang minta-minta ini, saya model cucunya dan anak-anak sangat tidak setuju. Mbah, orang miskin lo kayak begitu lagi, kakinya luka kayak begitu, masih ditarik-tarik ke tempat tamu, kasih duit aja sudah pulang. Itu saya. Tapi kata kakek saya, mengapa? Ini tamu saya. Orang minta-minta itu dianggap tamu. Saya hormati. Saya kasih teh, saya kasih makanan. Saya tahu orang minta-minta. Kalau orang minta-minta kita hormati, salah nggak kira Bapak polisi kita menghormati minta-minta? Tidak salah kan? Apalagi masih keturunan Nabi. Masalah masih diragukan. Kalau saya hormati orang yang datang ke rumah saya, dia ngaku turunan Nabi, saya hormati. Ternyata dia palsu, bukan turunan Nabi, dosa enggak saya? Dosa enggak? Dosa enggak? Enggak dosa. Apalagi masih ngaku turunan Nabi. Adapun dia palsu, bukan urusan saya, urusan dia dengan Allah. Insya Allah Habib-habib yang palsu tempatnya di neraka. Kenapa? Rasulullah bersabda, Rasulullah yang bersabda, barang siapa yang ngaku ayah kepada yang bukan ayahnya, tempatnya di neraka. Itu hadis. Minal kabair ayun sabar rajulu ila wahyabihi. Termasuk dosa besar, tempatnya di neraka orang yang mengaku bapak kepada yang bukan bapaknya, apalagi mengaku bapak pada Rasulullah padahal bukan. Dosanya berlipat-lipat itu, saudara. Itu bukan urusan saya. Untuk apa saya ngurusi nasab orang lain? Mau ngurusin nasab orang, Kiai datang pada saya, Pak Suron, saya ini bin ini bin. Betul. Tunggu nanti saya tanyakan orang Purwokerto. Betul Pak, ayah sampean ada di Purwokerto. Salah-salah nggak ada. Nah, kapan selesai ngurusin nasab orang itu? Ya sudahlah, dia ngakui ngurus nasab Nabi, ya sudah. Adapun dia palsu, insya Allah tempatnya di api neraka. Maka Habib-habib yang palsu, tempatmu di api neraka. Minal kabair ayun sabar rajulu ila wahyabihi. Termasuk dosa besar orang yang mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya. Itu semua ulama mengerti bahwa itu dosa besar. Maka saya tidak mengurusi nasab orang, saya mengurusi nasib saya. Bagaimana saya di dunia, bagaimana saya di akhirat, itu yang saya urusi, nasib saya. Nasab orang mau ngaku turunan siapa, turunan raja kayak turunan Majapahit, masa bodoh. Ngaku turunan Majapahit, ya memang saya nggak tahu kok apa iya turunan Majapahit. Ngaku turunan Ken Amrok, persilahkan. Mau turunan Ken Dede, persilahkan. Mau ngaku turunan siapa, persilahkan kok aku. Nah inilah maka saya minta kepada masyarakat Islam, mari kita jaga persatuan dan persatuan, saling hormat menghormati antara yang berbeda pendapat. Paham ini Kiai? Ya mungkin Kiai-Kiai ini juga berbeda pendapat, tapi mari saling hormat menghormati. Yang berpendapat kalau Ba'alwi itu tidak sambung dengan Rasul, ya kita hormati. Kemudian mereka yang berkeyakinan bahwa Ba'alwi itu putus, sedangkan orang lain kayak Sukron Makmun merasa kalau itu tidak putus, marilah hidup bersama, tahlilan bersama, yasinan bersama, hidup bersama, walaupun berbeda di antara nasab habaib.
Bagaimana seruan saya ini kita Pak Polisi? Ya karena kalau timbul bentrokan, yang bingung ya Pak Polisi sendiri. Maka saya ajak kesatuan dan persatuan. Saya ulang sekali lagi, supaya ini jangan diperuncing. Kalau ini diperuncing, yang tepuk tangan pihak ketiga berhasil mengadu umat Islam, diadu antara habaib dengan ulama-ulama Indonesia. Tepuk tangan, supaya mereka tidak tepuk tangan, sudahlah saling hormat menghormati. Yang menyatakan Ba'alawi putus, tidak sambung dengan Rasulullah, persilakan kalau Anda sudah yakin. Hormatilah orang yang meyakini bahwa Ba'alawi itu masih keluarga Rasulullah karena banyak kitab-kitab yang dia ikuti. Kedua-duanya, baik saya maupun Kiai Imad sama-sama tidak tahu. Karena tidak tahu apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu. Nah, disinilah anjuran saya untuk masyarakat, untuk umat Islam di Indonesia, di mana saja pidato saya ajak, perbedaan ini jangan diperuncing. Kalau perlu stop. Mari kita hidup bersama. Baik yang menyatakan Ba'alawi itu keluarga Nabi, maupun yang menyatakan Ba'alawi bukan keluarga Nabi, mari kita hidup rukun di Indonesia. Sholat bersama, tahlilan bersama, hidup bersama di tengah-tengah masyarakat tanpa saling hina menghina. Mari kita jaga peradaban dan akhlak Islam. Inilah dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setelah akhir jumpa lagi di channel Jagat Lukbitu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Tadi telah kita simak bagaimana Kiai Sukron Makmun yang saat haul di daerah lereng Gunung Slamet, tepatnya di Kebumen Baturaden, memberikan ceramahnya terkait dengan keindonesiaan. Sempat beliau memberikan sebuah penegasan bahwa Indonesia ini toleran, Islam toleran, tidak serta-merta harus negara Islam. Ini menangkis saat reuni 212, Habib Rizik menekankan RKI bersyariat, tapi Kiai Sukron Makmun, Islam di Indonesia sudah toleran, harga mati Pancasila, karena yang berjuang tidak ada hanya agama Islam, tapi orang Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Tapi kok enggak nyebut habaib ya, kurang tahu, mungkin tidak dari situ arahnya. Yang jelas saat ceramah Kiai Sukron Makmun menghargai pendapatnya Kiai Maduddin ya terkait yang tidak percaya Habib sebagai Nurah Rasul, tapi Kiai Sukron juga tidak harus memaksakan kehendak Kiai Maduddin untuk percaya kepada Sukron Makmun yang percaya Habib Nurah Rasul. Ya masing-masing saja, jangan saling bully, saling caci maki katanya sih. Tapi banyak sekali mereka yang dari muhibin Habib tidak seselegowo Kiai Sukron. Bahkan Kiai Sukron ini kan dulu juga pernah menyerang Kiai Imad, bahkan menyampaikan Kiai Imad hanya berdasarkan satu kitab. Nah, itu kan tidak betul. Kiai Imad itu referensinya kitabnya banyak Pak Kiai Sukron. Jadi tidak hanya karangan Wahabi, Asyadul Mubarakah, itu bukan. Banyak kitab-kitab kok yang jadi referensi Kiai Imad. Oke, telah kita simak tadi, semoga ini jadi pencerahan buat kita semua. Sekali lagi mohon maaf ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.